Kemana sebenarnya jiwa-jiwa yang mengakhiri hidupnya pergi? Pertanyaan ini adalah salah satu beban terberat yang pernah ditanggung hati manusia. Ada pertanyaan yang membuat seseorang terjaga di malam hari, terikat pada kenangan, rasa bersalah, dan luka yang tak kunjung sembuh. Dan di antara semua itu, pertanyaan tentang kematian karena bunuh diri selalu muncul dengan bobot yang paling dalam. Ini bukan sekadar persoalan teologi yang dingin. Ini adalah jeritan hati yang lahir dari orang tua yang kehilangan anak, dari sahabat yang patah hati, dari keluarga yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Kadang pertanyaan itu tidak diucapkan dengan suara keras, tetapi berbisik di dalam batin. Muncul setiap kali seseorang teringat pada wajah yang dikasihi dan kisah yang berakhir terlalu cepat. Mungkin engkau mendengarkan ini sambil membawa satu nama di dalam hati. Atau mungkin engkau sedang bergumul sendiri, karena belakangan kegelapan terasa semakin bising dan harapan seolah menjauh. Dimanapun posisimu saat ini, percakapan ini bukan tentang jawaban cepat atau kalimat penghiburan yang dangkal. Ini adalah percakapan yang suci, yang harus didekati dengan kebenaran dan belas kasih sekaligus. Selama bertahun-tahun, topik bunuh diri di dalam komunitas Kristen sering diselimuti keheningan atau ketakutan. Ada yang diajarkan bahwa bunuh diri adalah dosa yang tak terampuni. Ada yang menerima pengajaran keras tanpa ruang untuk memahami penderitaan batin manusia. Ada pula yang tenggelam dalam duka dan bertanya dengan pilu, apakah masih ada harapan bagi orang yang mereka kasihi? Namun kitab suci mengingatkan kita akan satu hal penting, bahwa Allah melihat lebih dalam daripada pandangan manusia. Belas kasih-Nya melampaui batas imajinasi kita. Ia tidak menjauh dari kehancuran batin manusia, justru mendekat ke sana. Karena itu, hari ini kita menanggalkan rasa takut, kita berhenti bersembunyi di balik keheningan, dan kita membuka kitab suci dengan jujur untuk melihat apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakannya tentang bunuh diri. Kita tidak sedang berdebat, kita sedang mencari hati Allah, Allah yang adil sekaligus penuh rahmat. Ini mungkin percakapan yang berat, tetapi percakapan yang perlu. Sebab ketika kita mengenal sedikit saja isi hati Tuhan, kita dapat belajar berduka dengan harapan, berbicara dengan kelembutan, dan mungkin di saat-saat paling gelap, bertahan sedikit lebih lama. Bukan karena hidup selalu indah, tetapi karena Tuhan hadir di sini dan sekarang, bahkan di tengah luka yang paling dalam. Pertanyaan ini penting, karena di balik setiap peristiwa bunuh diri, selalu ada kisah tentang rasa sakit, kesepian, kebingungan, atau penyakit batin yang tak terlihat. Di balik setiap pencarian tentang kekekalan, ada hati yang berusaha memahami sesuatu yang terasa tak masuk akal. Bunuh diri bukan hanya merenggut satu nyawa, tetapi meninggalkan pusaran emosi bagi mereka yang ditinggalkan. Duka, amarah, rasa bersalah, malu, kebingungan sering bercampur menjadi satu. Dan ketika gereja memilih diam, luka-luka itu justru semakin dalam di dalam sunyi. Banyak orang Kristen tumbuh dengan anggapan bahwa siapapun yang mati karena bunuh diri pasti binasa selamanya, seolah tindakan terakhir itu membatalkan seluruh rahmat Allah. Dari sinilah ketakutan besar lahir. Jika itu benar, di manakah pengharapan? Pertanyaan ini juga membentuk cara kita memandang Allah. Apakah Ia Allah yang murka dan jauh, cepat menghukum mereka yang jatuh? Ataukah Ia Allah yang lebih dekat dari yang kita kira, bahkan di saat manusia berada di ambang keputusasaan? Apakah Ia Allah yang menyerah atas manusia di jam tergelap hidup mereka? Atau Allah yang tetap memanggil nama mereka meski mereka tak lagi mampu mendengar? Cara kita menjawab pertanyaan ini memengaruhi cara kita berduka, cara kita menghibur, cara kita berjalan bersama mereka yang menderita, bahkan cara kita mengenal karakter Allah itu sendiri. Jika kita keliru memahaminya, banyak hal lain ikut menjadi kabur. Karena itu, kita perlu sepakat sejak awal. Kita tidak berada di sini untuk menghakimi. Kita tidak menempatkan diri sebagai penentu tujuan kekal seseorang.
Kita datang untuk mencari kebenaran dan kasih karunia bersama-sama. Kita memilih mendengarkan kitab suci, bukan tradisi yang menakutkan, bukan bisikan rumor, tetapi firman Allah. Kita melakukannya dengan kerendahan hati, karena kekekalan adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering membuat banyak orang terkejut ketika mereka benar-benar membuka Alkitab dengan teliti. Apa sebenarnya yang dikatakan kitab suci tentang bunuh diri? Banyak orang mengira ada satu ayat yang secara langsung berbunyi, jika seseorang mati karena bunuh diri, maka ia pasti masuk neraka. Tetapi jika kita mencarinya dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan menemukan kalimat seperti itu. Ini tidak berarti bunuh diri dianggap ringan, sama sekali tidak. Ini berarti Alkitab memilih cara yang lebih jujur dan lebih dalam. Alkitab mencatat kisah-kisah manusia apa adanya, dengan bobot dan keseriusan, tanpa selalu memberi komentar langsung tentang keadaan kekal seseorang. Di dalam Alkitab, ada beberapa peristiwa bunuh diri, dan masing-masing terjadi dalam konteks yang berbeda. Yang pertama sering disebut adalah Raja Saul. Dalam 1 Samuel 31, Saul terluka parah dan berada di ambang kekalahan. Ia takut ditangkap dan dipermalukan, lalu ia menjatuhkan dirinya ke pedang. Peristiwa itu dicatat dengan serius, tetapi setelahnya tidak ada pernyataan dari langit yang mengatakan, inilah hukuman kekalnya, atau inilah keselamatannya. Alkitab tidak menjadikan tindakan terakhir Saul sebagai satu-satunya lensa untuk menilai seluruh hidupnya, juga tidak memberikan kesimpulan teologis yang sederhana untuk kita pakai sebagai palu penghakiman. Ada juga Ahitofel, penasihat Daud yang pernah sangat dihormati. Ketika rencananya gagal dan ia melihat kehancuran yang akan menimpanya, ia pulang, mengatur rumahnya, lalu menggantung diri. Kisah ini dicatat dalam 2 Samuel 17. Lagi-lagi, Alkitab mencatatnya sebagai tragedi dalam rangkaian kisah pengkhianatan dan kejatuhan, tetapi tidak menutupnya dengan kalimat, karena ia bunuh diri, maka ia pasti binasa. Alkitab menunjukkan bahwa tindakan itu muncul dalam pusaran dosa yang lebih luas, dalam pilihan-pilihan yang salah, dalam kehancuran hati dan kehormatan, dalam rasa putus asa. Itu tidak membenarkan, tetapi membantu kita memahami bahwa bunuh diri sering terjadi di titik ketika seseorang merasa tidak ada jalan lain. Kasus yang paling terkenal adalah Yudas Iskariot. Setelah mengkhianati Yesus, ia dilanda penyesalan yang berat, lalu ia mengakhiri hidupnya. Namun yang patut dicermati adalah, ini ketika Alkitab berbicara tentang Yudas, masalah utamanya bukan semata tindakan bunuh dirinya, tetapi pengkhianatan terhadap Kristus dan penolakan yang ia pelihara. Bahkan dalam kisah Yudas pun, Alkitab menampilkan kompleksitas hati manusia. Ada penyesalan, ada kehancuran batin, ada dosa yang serius, dan ada akhir yang tragis. Banyak orang lalu mengambil kisah Yudas dan memakainya sebagai rumus, seolah semua bunuh diri sama dengan Yudas. Padahal Alkitab sendiri tidak memberi izin untuk menyamaratakan setiap kisah sebagai satu pola yang identik. Alkitab menunjukkan Yudas sebagai contoh pengkhianatan terhadap Yesus, bukan sebagai definisi tunggal bagi semua orang yang mati karena bunuh diri. Lalu ada satu kisah yang membuat kita harus berhenti dan berpikir lebih lama, yaitu Samson. Kematian Samson juga bersifat disengaja. Ia merobohkan tiang-tiang utama dan tahu bahwa ia akan mati bersama musuh-musuhnya. Namun kemudian dalam Ibrani 11, Samson disebut di antara tokoh-tokoh iman. Ini tidak berarti tindakan bunuh diri diangkat menjadi sesuatu yang baik, tetapi ini memperlihatkan bahwa Alkitab tidak selalu menilai akhir hidup seseorang hanya dari momen terakhirnya, melainkan dari keseluruhan relasi mereka dengan panggilan Allah, dari kisah pertobatan, kegagalan, dan rahmat yang bekerja di dalam hidup mereka. Dalam Samson kita melihat bahwa rahmat Allah tidak selalu bergerak menurut cara berpikir manusia yang kaku. Jadi, apa kesimpulan yang aman dan jujur dari semua ini? Pertama,
Alkitab tidak memberi satu kalimat hukum yang sederhana tentang tujuan kekal setiap orang yang mati karena bunuh diri. Kedua, Alkitab mencatat bunuh diri sebagai tragedi yang terjadi di tengah kerusakan manusia, tetapi tidak selalu menjadikannya satu-satunya dosa penentu identitas seseorang. Ketiga, karena kitab suci tidak membuat pernyataan menyeluruh yang mengutuk setiap jiwa yang mati karena bunuh diri, kita pun harus menolak kebiasaan mengeluarkan vonis seolah-olah kita duduk di tahta pengadilan Allah. Di titik ini, kita perlu berani mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Jika kita tidak boleh membangun kesimpulan dari ketakutan atau tradisi, maka dasar kita apa? Dasarnya adalah bagaimana Alkitab menjelaskan keselamatan, rahmat, dan karya Kristus. Jika bunuh diri bukan kata terakhir, lalu siapa yang memegang kata terakhir? Dan disinilah kita akan melangkah ke bagian berikutnya, tentang keselamatan yang bukan hasil performa manusia, melainkan anugerah Allah. Untuk memahami kemana jiwa seseorang pergi setelah kematian, termasuk mereka yang meninggal karena bunuh diri, kita harus kembali ke fondasi iman Kristen itu sendiri, yaitu keselamatan. Apa arti diselamatkan dan bagaimana seseorang diselamatkan? Banyak orang, bahkan di dalam gereja, tanpa sadar membangun gambaran bahwa keselamatan bekerja seperti timbangan. Jika perbuatan baik lebih banyak daripada perbuatan jahat, maka seseorang dianggap layak masuk surga. Jika tindakan terakhir dalam hidup seseorang adalah dosa yang berat, maka timbangan itu seolah langsung jatuh ke sisi yang salah. Cara berpikir ini membuat iman menjadi sesuatu yang digerakkan oleh performa, oleh usaha manusia untuk terus terlihat benar sampai nafas terakhir. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan keselamatan sebagai hasil performa manusia. Keselamatan selalu digambarkan sebagai anugerah. Rasul Paulus menulis bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, dan itu bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Ini berarti keselamatan tidak dibeli dengan perilaku baik, dan juga tidak dibatalkan oleh satu kegagalan tragis. Jika keselamatan adalah hadiah yang diberikan Allah melalui karya Kristus di kayu salib, maka dasar keselamatan terletak pada kesetiaan Allah, bukan pada kestabilan emosi atau kekuatan mental manusia. Disinilah banyak orang bergumul. Mereka bertanya, apakah satu tindakan bunuh diri bisa membatalkan keselamatan seseorang yang selama hidupnya percaya kepada Kristus? Pertanyaan ini muncul karena kita cenderung melihat dosa dalam skala, seolah ada dosa kecil yang bisa diampuni dan dosa besar yang terlalu berat untuk rahmat Allah. Padahal Alkitab tidak mengajarkan hierarki dosa seperti itu. Bunuh diri memang dosa karena melanggar kehendak Allah atas kehidupan, karena memutuskan secara tragis sesuatu yang Allah ciptakan dengan maksud dan tujuan. Tetapi bunuh diri bukanlah dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa lain yang juga melukai relasi manusia dengan Allah dan sesama. Jika kita mulai memilah dosa mana yang terlalu besar bagi rahmat Allah, kita sedang mengecilkan kuasa salib dan mengubah kasih karunia menjadi sesuatu yang rapuh, yang hanya bekerja ketika manusia kuat dan stabil. Kabar Bait Injil justru berkata sebaliknya. Kasih karunia Allah paling nyata ketika manusia berada di titik terlemah. Ketika seseorang jatuh dalam kehancuran mental, emosional, atau rohani, rahmat Allah tidak serta-merta menarik diri. Jika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka relasi itu tidak bergantung pada performa terakhirnya, melainkan pada kesetiaan Allah yang tidak berubah. Kitab suci menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun, baik hidup maupun mati, masa kini maupun masa depan, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk meremehkan dosa atau menganggap bunuh diri sebagai hal yang ringan. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menegaskan betapa kuat dan dalamnya kasih Allah yang menopang orang percaya bahkan ketika mereka runtuh. Di sini kita perlu sangat berhati-hati mengatakan bahwa rahmat Allah
sanggup menjangkau manusia di dalam kejatuhan terdalam, bukan berarti kita menormalisasi bunuh diri atau menganggapnya sebagai pilihan yang dapat diterima. Gereja tetap harus menyebutnya sebagai tragedi, sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah atas kehidupan. Tetapi pada saat yang sama, gereja tidak boleh mengubah tragedi itu menjadi senjata untuk menutup pintu pengharapan bagi keluarga yang berduka. Ketika seseorang mati karena bunuh diri, pertanyaan yang lebih jujur bukanlah apakah rahmat Allah cukup besar, melainkan apakah kita benar-benar percaya bahwa karya Kristus di salib sungguh tuntas dan memadai. Jika darah Kristus cukup untuk menutupi segala dosa, maka itu termasuk dosa-dosa yang dilakukan dalam kondisi keputusasaan terdalam. Jika tidak, maka kita sedang mengatakan bahwa ada momen di mana rahmat Allah tidak lagi bekerja, bahwa ada keadaan mental atau emosional tertentu yang terlalu rusak untuk disentuh oleh kasih Tuhan. Pandangan seperti ini tidak sejalan dengan Injil. Injil justru memberitakan bahwa Kristus datang untuk orang berdosa, untuk mereka yang terluka, untuk mereka yang jatuh, bukan hanya untuk mereka yang tampak kuat dan saleh. Bagi mereka yang berduka, pemahaman ini membawa sedikit terang di tengah kabut. Ini bukan jawaban matematis tentang nasib kekal seseorang, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati terdalam manusia. Tetapi ini adalah dasar pengharapan bahwa keselamatan tidak berdiri di atas rapuhnya kondisi psikologis manusia, melainkan di atas kokohnya kesetiaan Allah. Bagi mereka yang sedang menderita dan bergumul dengan pikiran untuk mengakhiri hidup, kebenaran ini juga penting. Allah tidak menunggu engkau menjadi kuat untuk mengasihi engkau. Ia mengasihi engkau bahkan ketika engkau merasa runtuh. Dari sini kita bisa mulai melihat bahwa pembahasan tentang bunuh diri tidak bisa dilepaskan dari siapa Allah itu sendiri. Jika keselamatan adalah anugerah, maka wajah Allah bukan wajah penghukum yang menanti satu kesalahan terakhir, melainkan wajah Bapa yang setia, menopang, bahkan di saat manusia terjatuh paling dalam. Dan untuk mengenal wajah Allah itu dengan lebih jelas, kita perlu melihat bagaimana Kristus sendiri memperlakukan orang-orang yang hancur dan tersisih. Itulah yang akan kita renungkan dalam bagian berikutnya. Untuk memahami sikap Allah terhadap mereka yang terluka parah hingga kehilangan daya hidup, kita tidak cukup hanya berbicara tentang dosa dan keselamatan secara abstrak. Kita perlu melihat wajah Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam Injil, Yesus tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang menjauh dari penderitaan manusia. Ia tidak menghindari orang-orang yang kacau secara emosional, tertekan secara mental, atau terpinggirkan secara sosial. Justru sebaliknya, ia mendekati mereka, duduk bersama mereka, menyentuh mereka, dan memulihkan martabat mereka. Yesus duduk berbincang dengan perempuan Samaria yang hidupnya penuh luka relasi dan penolakan. Ia menyentuh orang kusta yang selama bertahun-tahun dianggap najis dan dijauhi. Ia memperhatikan mereka yang sakit, kerasukan, atau tertindas secara batin. Ia menangis bersama Marta dan Maria di depan kubur Lazarus, menunjukkan bahwa Allah tidak kebal terhadap duka manusia. Dalam setiap perjumpaan itu, Yesus tidak memulai dengan penghakiman, tetapi dengan kehadiran. Kehadirannya sendiri sudah menjadi tanda bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dalam penderitaan mereka. Ada satu ayat yang merangkum sikap Allah ini dengan indah, bahwa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Ini bukan sekedar kalimat puitis. Ini adalah gambaran sikap Allah yang konsisten sepanjang kitab suci. Allah mendekat kepada yang hancur, bukan menjauh. Jika demikian cara Allah memperlakukan orang-orang yang patah hati ketika mereka masih hidup, mengapa kita mengira bahwa karakternya berubah secara drastis ketika seseorang meninggal dalam kondisi putus asa? Banyak orang membayangkan Allah sebagai hakim yang murka terhadap mereka yang mengakhiri hidupnya. Seolah-olah ia memalingkan wajah ketika seseorang jatuh di titik terendahnya.
Namun, Injil melukiskan Allah sebagai gembala yang meninggalkan 99 domba demi mencari satu yang tersesat. Ia digambarkan sebagai bapa yang berlari menyambut anak yang pulang dalam keadaan hancur. Ia digambarkan sebagai tabib yang datang untuk orang sakit, bukan untuk orang yang merasa dirinya sehat. Dalam kitab suci, kita juga melihat bagaimana Allah memperlakukan para hambanya ketika mereka berada di ambang keputusasaan. Nabi Elia pernah berkata bahwa ia ingin mati, karena ia merasa lelah, takut, dan sendirian. Tanggapan Allah bukanlah teguran keras, melainkan pemeliharaan yang lembut. Elia diberi makanan, istirahat, dan waktu untuk memulihkan diri. Ini menunjukkan bahwa Allah memahami kelelahan jiwa manusia. Ia tidak menuntut kekuatan rohani yang tak mungkin diberikan oleh seseorang yang sedang remuk di dalam. Hal ini penting karena seringkali kita berbicara tentang bunuh diri seolah-olah itu semata-mata keputusan rasional yang diambil dengan pikiran jernih. Padahal, dalam banyak kasus, tindakan itu lahir dari pikiran yang diliputi kabut, dari emosi yang tercekik oleh rasa sakit, dari jiwa yang merasa tidak lagi memiliki ruang bernapas. Kristus datang justru untuk ruang-ruang seperti itu. Ia datang ke dalam kegelapan, bukan hanya ke tempat yang terang. Ia tidak menunggu manusia menjadi utuh sebelum mendekat, tetapi mendekat justru untuk memulihkan yang retak. Ketika kita mengatakan bahwa Allah penuh belas kasih, kita tidak sedang mengabaikan keadilannya. Keadilan Allah bukan keadilan yang dingin dan mekanis, melainkan keadilan yang mengenal kondisi hati manusia secara utuh. Ia melihat luka yang tidak terlihat, pergumulan yang tidak terucap, dan beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Alkitab menggambarkan Allah sebagai pribadi yang tidak mematahkan buluh yang terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang tinggal berasap. Ini berarti jiwa yang paling rapuh pun berharga di matanya. Jiwa yang hampir padam tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa dibuang, melainkan sebagai sesuatu yang layak dirawat. Bagi banyak orang, gambaran tentang Allah seperti ini terasa terlalu baik untuk dipercaya. Namun inilah inti Injil. Yesus tidak datang untuk mereka yang merasa diri mereka benar, tetapi untuk mereka yang sadar bahwa mereka hancur. Ini mencakup mereka yang hidup dengan luka mental yang berat, trauma yang mendalam, atau keputusasaan yang tak tertahankan. Ini mencakup mereka yang di saat-saat terakhir hidupnya tidak mampu lagi melihat harapan. Mengakui bahwa belas kasih Allah menjangkau mereka bukan berarti kita merayakan tragedi itu. Ini berarti kita menolak gambaran Allah yang kejam dan memilih mempercayai kesaksian kitab suci tentang Allah yang setia pada karakternya, bahkan ketika manusia berada di titik paling gelap. Dari sini, kita perlu melangkah lebih jauh untuk membicarakan satu aspek yang sering disalahpahami dalam diskusi tentang bunuh diri, yaitu peran penyakit mental dan pertanggungjawaban moral. Tanpa pemahaman yang penuh kasih tentang kondisi mental manusia, kita mudah terjatuh ke dalam penilaian yang keras dan tidak adil. Itulah yang akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Ketika seseorang meninggal karena bunuh diri, reaksi pertama yang sering muncul adalah kebingungan dan keterkejutan. Banyak orang bertanya, mengapa ia melakukan itu? Mengapa ia tidak mencari jalan lain? Mengapa ia tidak meminta pertolongan? Di balik pertanyaan-pertanyaan ini, tersembunyi satu asumsi, bahwa orang tersebut memiliki kapasitas yang sama seperti kita untuk berpikir jernih dan memilih dengan bebas. Disinilah percakapan tentang kesehatan mental menjadi sangat penting. Tanpa memahaminya, kita mudah menilai dengan keras sesuatu yang sebenarnya terjadi di bawah tekanan yang sangat besar. Penyakit mental, seperti penyakit fisik, adalah nyata. Depresi berat, gangguan kecemasan, trauma pasca kejadian, gangguan bipolar, dan skizofrenia bukan sekadar suasana hati yang buruk atau tanda iman yang lemah. Kondisi-kondisi ini memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan memandang realitas. Dalam beberapa kasus, penyakit mental begitu mengaburkan penilaian seseorang sehingga ia tidak lagi mampu menilai situasi secara rasional.
Ada orang yang merasakan beban emosional yang sangat kuat, hingga setiap pikiran logis tertutup oleh rasa sakit. Ada pula yang hidup dengan trauma, kecanduan, atau pergumulan batin yang membuat hidup terasa seperti beban yang tak tertanggungkan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Allah menilai seseorang dengan standar yang sama ketika kemampuan bernalar dan kebebasan batinnya terganggu secara serius? Kitab suci tidak memberi kita daftar aturan rinci untuk setiap kondisi psikologis. Tetapi, kitab suci memberi kita gambaran tentang keadilan Allah. Allah adalah kudus dan benar, tetapi Ia juga adil secara sempurna. Keadilannya bukan keadilan yang buta terhadap konteks. Ia mengenal isi hati, maksud, latar belakang, dan kondisi batin manusia. Firman Tuhan mengingatkan bahwa manusia melihat yang lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Ini berarti penghakiman Allah tidak pernah dangkal atau terburu-buru. Ia menilai dengan pengetahuan penuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang. Jika seseorang mencapai titik di mana pikirannya dikuasai oleh penyakit atau tekanan batin yang begitu berat hingga ia tidak lagi berfungsi dengan kapasitas penuh, kita perlu percaya bahwa Allah mengetahui hal itu. Ia tahu apakah sebuah tindakan lahir dari pemberontakan yang disengaja atau dari kejatuhan di bawah tekanan yang tak tertahankan. Dalam Injil, Yesus tidak memperlakukan orang-orang yang tertekan secara mental sebagai orang berdosa yang harus dijauhi, tetapi sebagai manusia yang perlu dipulihkan. Ia melihat kemanusiaan mereka di balik kegaduhan batin yang menguasai mereka. Ia menyembuhkan, memulihkan, dan memerdekakan, bukan mempermalukan. Alkitab tidak pernah melukiskan Allah sebagai pribadi yang dengan dingin mengutuk mereka yang telah hancur melampaui pengenalan manusia. Sebaliknya, Allah digambarkan sebagai pribadi yang mendekat kepada yang remuk, yang menjaga mereka yang hampir padam. Gambaran tentang buluh yang terkulai yang tidak dipatahkan dan sumbu yang hampir padam yang tidak dipadamkan menunjukkan bahwa Allah memiliki perhatian khusus terhadap jiwa-jiwa yang paling rapuh. Jiwa yang terguncang oleh penyakit mental atau trauma bukanlah jiwa yang dianggap remeh di hadapan Allah. Dalam terang ini, ketika kita berbicara tentang seseorang yang mengakhiri hidupnya di bawah beban penyakit mental atau penderitaan emosional yang berat, kita perlu berhati-hati untuk tidak mengambil alih peran Allah sebagai hakim. Kita tidak mengetahui seluruh isi batin mereka. Kita tidak mengetahui pergumulan yang mungkin tersembunyi di balik senyum terakhir yang mereka tunjukkan. Yang kita ketahui adalah karakter Allah. Ia melihat lebih jelas daripada siapapun. Ia tidak mencari-cari alasan untuk menyingkirkan manusia dari hadapannya. Ia adalah Bapa yang rindu memulihkan, menebus, dan menyelamatkan. Pemahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan tanggung jawab manusia atau meremehkan keseriusan bunuh diri. Gereja tetap harus menyebut bunuh diri sebagai tragedi yang melukai kehendak Allah atas kehidupan. Tetapi gereja juga dipanggil untuk mengembangkan teologi yang penuh belas kasih, teologi yang mengenal kompleksitas kondisi mental manusia dan menolak penghakiman yang sederhana. Kita dipanggil untuk menyerahkan penghakiman akhir kepada Allah yang mengenal seluruh kebenaran tentang jiwa manusia. Dengan cara ini, kita dapat berdiri di tengah ketegangan antara kebenaran dan belas kasih. Kita dapat mengakui bahwa hidup adalah anugerah yang kudus, sekaligus mengakui bahwa ada manusia yang berada di bawah beban yang terasa mustahil. Kita dapat berkata bahwa Allah tidak menutup mata terhadap dosa, sekaligus percaya bahwa Allah tidak menutup hatinya terhadap mereka yang hancur. Dari pemahaman ini, pertanyaannya menjadi sangat praktis. Apa arti semua ini bagi kita yang hidup hari ini, bagi mereka yang sedang berduka, bagi mereka yang sedang bergumul, dan bagi gereja sebagai komunitas iman? Itulah yang akan kita renungkan dalam bagian berikutnya. Setelah merenungkan kitab suci, karakter Allah, dan realitas penderitaan batin manusia, kita perlu bertanya dengan jujur, apa arti semua ini bagi kita hari ini? Pembahasan ini bukan sekedar wacana teologis yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ini menyentuh duka yang nyata, air mata yang nyata,
dan pergumulan yang mungkin sedang berlangsung di dalam hati seseorang yang membaca atau mendengarkan. Di sekitar kita ada orang tua yang kehilangan anak, pasangan yang kehilangan pendamping hidup, sahabat yang kehilangan sahabat, dan komunitas yang kehilangan anggota. Luka itu tidak mudah sembuh, dan tidak ada kalimat sederhana yang bisa menghapuskan rasa kehilangan. Bagi mereka yang ditinggalkan oleh orang yang mati karena bunuh diri, sering muncul rasa malu dan rasa bersalah yang berat. Ada pertanyaan yang terus berputar di dalam pikiran. Apakah ada tanda yang terlewat? Apakah ada kata yang seharusnya diucapkan? Apakah ada tindakan yang bisa mencegah tragedi itu? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, tetapi juga bisa menjadi beban yang tidak adil jika dipikul sendirian. Tidak seorang pun memiliki kemampuan untuk membaca seluruh isi batin orang lain. Kita bukan Allah. Kita tidak melihat setiap badai yang berkecamuk di dalam jiwa seseorang. Mengakui keterbatasan ini bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab untuk saling memperhatikan, tetapi berarti kita berhenti menyiksa diri dengan rasa bersalah yang melampaui kapasitas kita sebagai manusia. Dalam duka, orang-orang yang ditinggalkan berhak untuk menangis, berhak untuk marah, bahkan berhak untuk merasa bingung. Iman Kristen tidak memerintahkan manusia untuk berpura-pura kuat. Mazmur penuh dengan seruan orang-orang yang jujur tentang kesedihan dan keputusasaan mereka. Namun iman juga mengundang manusia untuk berduka dengan harapan. Bukan harapan yang lahir dari jawaban yang sempurna tentang segala misteri, tetapi harapan yang lahir dari pengenalan akan karakter Allah yang penuh belas kasih. Kita mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi di detik-detik terakhir seseorang, tetapi kita dapat mempercayakan jiwa mereka kepada Allah yang adil dan penuh rahmat. Dengan demikian, duka tidak harus berubah menjadi keputusasaan total. Ada ruang untuk menyerahkan yang tak kita pahami ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan pikiran untuk mengakhiri hidup, pesan ini sangat penting. Engkau tidak sendirian. Perasaan hampa, lelah, atau putus asa tidak membuatmu menjadi manusia yang gagal atau iman yang lemah. Itu adalah tanda bahwa engkau sedang memikul beban yang berat. Engkau tidak diciptakan untuk memikulnya sendirian. Mencari pertolongan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian. Berbicara dengan seorang sahabat yang dapat dipercaya, seorang konselor, atau seorang pelayan gereja dapat membuka celah kecil bagi terang untuk masuk. Allah tidak menunggu engkau sembuh sebelum mengasihi engkau. Ia hadir di tengah kekacauan perasaanmu sekarang ini. Gereja sebagai komunitas iman memiliki peran yang sangat penting di sini. Gereja dipanggil untuk menjadi tempat yang aman bagi mereka yang sedang terluka. Terlalu sering topik depresi, kecemasan, dan keputusasaan diperlakukan sebagai sesuatu yang memalukan atau tabu. Akibatnya, banyak orang menderita dalam kesunyian. Gereja tidak boleh menjadi ruang di mana orang takut jujur tentang pergumulan batin mereka. Gereja seharusnya menjadi tubuh Kristus yang mencerminkan hati Kristus, hati yang menyambut yang terluka dan berjalan bersama mereka, bukan menghakimi dari kejauhan. Ini berarti gereja perlu belajar mendengarkan tanpa tergesa-gesa memberi jawaban yang mudah. Penderitaan manusia seringkali kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan satu ayat atau satu nasihat singkat. Gereja perlu menjadi komunitas yang menyediakan ruang untuk percakapan yang jujur tentang kesehatan mental, trauma, dan kelelahan hidup. Ini bukan berarti gereja harus menggantikan peran profesional kesehatan mental, tetapi gereja dapat menjadi jembatan yang menghubungkan orang dengan pertolongan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, gereja menjadi saksi tentang kasih Allah yang nyata, bukan hanya tentang kebenaran yang diucapkan. Cara kita berbicara tentang bunuh diri, keselamatan, dan penderitaan juga mencerminkan seperti apa Allah yang kita percayai. Jika kita berbicara dengan nada penghukuman yang keras, kita sedang melukiskan Allah sebagai pribadi yang jauh dan dingin. Jika kita berbicara dengan kebenaran yang disertai kelembutan,
Kita sedang memperlihatkan wajah Allah yang setia pada kekudusannya, sekaligus penuh belas kasih. Dunia yang terluka tidak membutuhkan gereja yang pandai berpidato, tetapi gereja yang hadir, yang mau duduk bersama mereka yang menangis, yang mau memikul beban bersama. Pada akhirnya, panggilan kita hari ini adalah untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih karunia sekaligus. Kita dipanggil untuk memuliakan kehidupan sebagai anugerah Allah, sambil merangkul mereka yang bergumul untuk melihat nilai hidup mereka sendiri. Dari sikap inilah, kita dapat menjadi alat kecil di tangan Tuhan untuk membawa secercah terang di tengah kegelapan. Dan dari sinilah, kita melangkah ke bagian terakhir, penutup dari percakapan ini tentang harapan yang melampaui kematian. Pada akhirnya, setelah kita berjalan melalui percakapan yang berat dan penuh luka ini, kita sampai pada satu pengakuan yang sederhana namun menentukan. Kata terakhir tentang hidup dan mati bukan milik kegelapan, bukan milik keputusasaan, dan bukan milik maut. Kata terakhir adalah milik Allah. Bunuh diri adalah tragedi yang nyata, luka yang meninggalkan bekas mendalam bagi mereka yang ditinggalkan. Namun, tragedi itu bukan akhir dari seluruh kisah manusia di hadapan Allah. Iman Kristen berdiri di atas pengharapan bahwa kematian tidak memegang kendali terakhir. Kristus telah masuk ke dalam penderitaan manusia, memikul rasa malu dan kematian itu sendiri, lalu bangkit sebagai tanda bahwa maut tidak berkuasa mutlak. Di salib, kita melihat bahwa Allah tidak berdiri jauh dari penderitaan. Ia masuk ke dalamnya. Kristus merasakan keterasingan, kesakitan, dan kegelapan. Kebangkitannya menjadi kesaksian bahwa tidak ada lembah yang terlalu dalam untuk dijangkau oleh rahmat Allah. Tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk ditembus oleh kehadirannya. Inilah dasar pengharapan bagi mereka yang berduka. Allah melihat air mata yang jatuh dalam diam. Ia mengetahui rasa sesak yang tak terucapkan. Ia tidak menuntut agar manusia memiliki jawaban sempurna tentang segala misteri kematian. Ia mengundang manusia untuk mempercayakan hal-hal yang tidak mereka pahami kepada karakternya yang setia. Bagi mereka yang kehilangan orang terkasih karena bunuh diri, pengharapan ini tidak menghapus rasa sakit, tetapi memberi arah bagi duka. Engkau tidak perlu memikul beban kekekalan orang yang engkau kasihi, seolah-olah engkau bertanggung jawab atasnya. Nasib kekal seseorang berada di tangan Allah yang adil dan penuh belas kasih. Engkau boleh menyerahkan orang yang engkau kasihi kepada Tuhan, sambil memegang kenangan tentang kehidupan mereka, tentang kebaikan yang pernah mereka bagikan, tentang perjuangan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, kematian mereka tidak menjadi satu-satunya definisi tentang siapa mereka. Bagi mereka yang sedang berada di ambang keputusasaan, yang mungkin merasa hidup ini terlalu berat untuk dilanjutkan, pesan ini adalah panggilan untuk bertahan. Perasaan gelap yang menyelimuti pikiran sering berbohong tentang masa depan. Kegelapan mengatakan bahwa engkau terlalu rusak, terlalu lelah, terlalu jauh untuk ditolong. Tetapi Injil berkata bahwa kasih Allah tidak mengenal batas seperti itu. Engkau bukan masalah yang harus disingkirkan. Engkau adalah jiwa yang berharga di hadapan Allah. Ada pertolongan, ada orang-orang yang bisa diajak berjalan bersama, ada terang yang mungkin belum terlihat dari tempat engkau berdiri sekarang. Bertahan hari ini bukan berarti engkau menyangkal rasa sakitmu. Bertahan adalah keputusan kecil untuk memberi ruang bagi kemungkinan bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan ketika engkau belum merasakannya. Bagi gereja, percakapan ini adalah undangan untuk bertobat dari sikap yang terlalu mudah menghakimi dan terlalu lambat mengasihi. Gereja dipanggil untuk menjadi tempat di mana orang boleh berdarah dan tetap diterima. Tempat di mana pertanyaan-pertanyaan sulit tidak disingkirkan, melainkan dihadapi dengan kerendahan hati. Tempat di mana kebenaran tentang kekudusan hidup dipegang bersama dengan kelembutan terhadap mereka yang terluka. Ketika gereja mencerminkan hati Kristus,
Dunia yang terluka dapat melihat secercah gambaran tentang Allah yang tidak meninggalkan yang hancur, tetapi berlari menyambut mereka dengan tangan terbuka. Pada akhirnya, percakapan ini bukan hanya tentang bunuh diri. Ini adalah percakapan tentang kasih karunia. Kasih karunia yang bertemu manusia di titik terendah mereka. Kasih karunia yang tidak berhenti bekerja ketika manusia berhenti berharap. Kasih karunia yang masih berbicara tentang hidup, bahkan ketika kematian tampak begitu nyata. Kita mungkin tidak mengetahui secara rinci kemana setiap jiwa pergi setelah kematian. Jawaban penuh tentang itu berada di tangan Allah saja. Tetapi kita dapat mengenal hati Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Hati yang adil, penuh rahmat, dan setia pada janjinya. Kematian itu nyata. Bunuh diri adalah tragedi yang menyayat hati. Namun kasih Allah lebih besar daripada keduanya. Di tengah segala misteri yang tidak terjawab, kita memegang satu keyakinan ini, bahwa Allah tidak kehilangan kendali atas cerita manusia. Dan kata terakhir yang ia ucapkan bukanlah keputusasaan, melainkan pengharapan.